warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Hadiana. Di video kali ini kita akan membahas masih seputar tentang masuk perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia. Tetapi video kali ini akan sedikit berbeda. Saya akan coba bahas tentang masuk perguruan tinggi di negara lain, yaitu di Jepang, untuk mendapatkan beasiswa kuliah yang di Jepang. Bagaimana caranya dan bagaimana prosesnya? Kita akan coba buka webnya saja langsung. Saya sudah mengkopikan ini webnya. Kita akan coba buka. Nah, di sini ada tulisan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Di sini ada namanya beasiswa Monbukagakuso atau MX, beasiswa pemerintah Jepang. Di sini tertulis bahwa pemerintah Jepang menyelenggarakan beasiswa bagi mahasiswa di seluruh dunia, dan di Indonesia itu ada yang terkenalnya dari pemerintah Jepang sendiri, namanya dari Menteri Pendidikan dan Olahraga dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Jepang atau Monbukagakuso atau MX. Ini beasiswa ini meliputi biaya studi dan biaya hidup tanpa ikatan dinas. Jadi tanpa ikatan dinas itu maksudnya tanpa nanti setelah lulus tidak penempatan, tidak langsung kerja, tapi mencari kerja sendiri, tapi tetap lulus aja dari Jepang. Nah, di sini kedutaan besar yang di Jepang, kedutaan besar Jepang di Indonesia dan konsulatnya yang ada di Surabaya, Medan, Denpasar, dan Makassar itu setiap tahun menyelenggarakan pendaftaran penyeleksian bagi para siswa ataupun para orang-orang Indonesia yang ingin berminat kuliah di Jepang atau belajar di Jepang, karena ada beberapa program, ada programnya yang sini bisa kalian lihat di samping. Ada program research student itu bagi lulusan perguruan tinggi, undergraduate, college. Ini bagi yang S1 ini ada di sini nih. Bagi mahasiswa program studi Jepang, dan juga ada Japanese Studies, ada bagi mahasiswa yang program studi Jepang, program studinya di Indonesianya bahasa Jepang, itu bisa ikut mendaftar di Japanese Studies, atau atau guru yang ingin mendapatkan training di Jepang atau ingin belajar di Jepang 1 tahun tanpa gelar, itu bisa juga. Dari sini ada teacher training, ada spesialis, ada college, ada undergraduate, ada research student, ada gitulah. Oke. Yang kakak saya bahas adalah ini pendaftaran beasiswa bagi lulusan SMA telah dibuka. Silakan klik program di bawah ini. Nah, yang kita bahas adalah tentang pendaftaran untuk yang SMA, lulusan SMA. Ada program undergraduate atau Gakubu. Kita akan coba klik Gakubu. Kita lihat informasinya adalah di sini. Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menawarkan beasiswa bagi lulusan sekolah formal tingkat SMA dan sederajat untuk melanjutkan pendidikan jenjang S1 di Universitas Jepang. Sebelum berkuliah di universitas, penerima beasiswa akan belajar bahasa Jepang dulu. Bahasa Jepang, matematika, bahasa Inggris, dan ilmu sosial bagi yang memilih bidang studi IPS, dan fisika, kimia, biologi bagi yang memilih bidang studi IPA di sekolah persiapan selama 1 tahun di Jepang. Jadi kalau pengen kuliah di Jepang itu berarti total masa belajarnya ada 5 tahun. 1 tahunnya itu untuk belajar bahasa Jepang, dan yang lainnya ada, kalau yang IPS berarti matematika, bahasa Inggris, dan ilmu sosial. Kalau yang IPA berarti fisika, kimia, dan biologi. Nah, jadwal penyeleksiannya ini ada di sini. Masa pendaftaran tanggal tahap 1 15 sampai 29 Juni bagi lulusan tahun 2019, dan tahap 2 tanggal 1 sampai 15 Juli bagi lulusan tahun 2020 saja. Jadi yang tahun 2020, yang tahun sekarang mau lulus ini itu masih belum dibuka, nanti tanggal 1 dibukanya. Pengumuman seleksi dokumen 12 Agustus, ujian tulisnya akhir Agustus, pengumuman hasil tesnya pertengahan September, ujian wawancaranya akhir September, pengumuman hasil ujian wawancara Oktober, dan pengumuman Januari, berangkat ke Jepang awal April 2021. Jadi prosesnya panjang. Jadi saran saya ini, kalau pengen daftar ke sini ya tetap harus diterima dulu di perguruan tinggi baik swasta maupun negeri di Indonesia, biar tidak menganggur. Jadi tetap kalau sudah diterima di perguruan tinggi negeri atau swasta, kuliah di situ, daftar ke yang ini, yang ke Jepang ini. Dan kalau ternyata luar biasa kalian diterima di beasiswa ke Jepang, ya sudah, saran saya ambil Jepang, lepas ya Indonesianya, seperti itu ya. Nah, fasilitasnya yang diterima apa aja sih? Ya, kalau beasiswa di Jepang itu
Ada biaya kuliah ditanggung sepenuhnya termasuk biaya sekolah persiapan. Jadi 5 tahun tuh full gratis. Dan juga tunjangan hidup sebesar kurang lebih 117.000 yen per bulan. Saya nggak tahu ini berapa kalau dirupiahkan. Tiket pesawat pulang pergi Indonesia Jepang, oh ini ditanggung juga. Bebas pengurusan biaya visa pelajar dan tanpa ikatan dinas. Persyaratannya di sini kita akan lihat untuk lulusan sekolah formal tingkat SMA dan sederajat. Usia maksimal 24 tahun tanggal 1 April 2021. Pelamar yang lahir pada atau lebih 2 April tahun 1996. Bagi peserta yang memilih program studi kategori IPA, nilai total rata-rata rapot seluruh semester 1 sampai 6 kelas 12 itu minimal 84 untuk mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi atau kejuruan. Ya. Jadi rata-rata rapotnya 11 sampai 5 itu 1 sampai 6 itu 84. Bagi peserta memilih bidang IPS juga sama. Rata-rata rapotnya meliputi matematika, bahasa Inggris, ekonomi, akuntansi atau bahasa geografi itu minimal rata-ratanya 84 juga. Bagi pelamar yang memilih bidang studi kategori IPA tidak bisa mendaftar pilihan rata-rata mata pelajaran disebutkan kurang dari 84. Wah, luar biasa. Jadi kalian yang rata-ratanya kurang dari 84 tidak bisa mendaftar karena wajib harus 84 rata-ratanya dari 6 mata pelajaran yang di UN-kan. Bahasa simpelnya 6 mata pelajaran yang di UN-kan aja lah, baik IPA maupun IPS. Ya. Bagi pelamar memiliki nilai EJU, ini mungkin edukasi Jepang kayaknya, akan menjadi poin tambahan. Nah, ini dibaca aja di sini. Nah, pilihan bidang studinya, pilihan IPS A itu ada hukum, ada politik, ada pendidikan, ada sosiologi, ada perpustakaan, ada sejarah, ada bahasa Jepang dan yang lainnya. IPS B-nya ekonomi, bisnis, administrasi. Nah, untuk yang IPA-nya, ini IPA A ada apa nih? Ada sains, matematika, fisika, kimia, ada elektrik. Yang fisika berarti elektriknya ya, berarti apa nih, elektronika berarti ya gitulah. Ini bisa memilih yang IPA B-nya ada pertanian, kalau nggak salah ini namanya agricultural engineering, animal science. Wah, ini banyak nih. Dan IPC-nya berarti ada kedokteran atau kesehatan. Nah, catatan ini untuk pemilihan bidang studi silakan pelajari tabel berikut. Nah, coba kita akan coba ya. Jenis sekolah SMA, SMA atau MA jurusan IPA. Bidang studi yang bisa dipilihnya adalah IPA A, IPA B, semuanya berarti. Dari IPS A, IPS B. Nah, kalau SMK atau MAK, ranah IPA dia ngambilnya. SMK-nya berarti ranah IPA bisa ngambil semuanya. Kalau sekolah internasional, yang sains semuanya. Nah, kalau yang SMA seluruh jurusan artinya IPA IPS di sini itu bisa mengambil IPS A, IPS B. Jadi yang semua jurusan itu bisa mengambil IPS A, IPS B. Hukum, politik, yang ini bisa diambil nih, kecuali yang memang dia pengen bagian IPA di sini nih. Ya. Jadi artinya ini yang ini nih, yang bagian IPS A, IPS B ini boleh lintas jurusan. Dari IPA boleh ke sini. Tapi dari IPS nggak boleh ke sini gitu. Lintas jurusan ya, boleh lintas jurusan. Pelamar dapat memilih 1 dan maksimal 3 bidang studi. Peraturan pemilihan bidang studi silakan pelajari. Oke, pilihan pertama IPA A, pilihan kedua IPA B A, pilihan ketiga IPA A. IPA B, IPA B, IPA B, IPA C, IPO, ini pemilihannya seperti ini ya. Jadi kalau kalian pilihan pertamanya IPA A, berarti pilihan keduanya IPA A juga pilihan ketiganya. Kalau kalian pilihan pertamanya IPA C, ini berarti IPA B dan IPA C boleh. Pilihan ketiganya IPA B dan IPA C boleh. Kalau IPS A berarti bisa IPS A, IPS B. Kalau IPS B sama kayak di pilihannya ya. Seperti itu. Kalian bisa memilih. Jadi pemilihannya itu bukan memilih universitas dulu, tapi memilih jurusan. Nanti kalau sudah diterima di sananya baru memilih universitas. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, hanya pelamar memenuhi persyaratan saja yang boleh mendaftar. Pelamar melakukan registrasi online terlebih dahulu melalui web. Nah, ini webnya di sini. Akan saya lampirkan di bawah. Nah, ini kalian nanti klik Gakubu atau Kuse atau Sensu. Ini nanti pilihan jurusan, pilihan kelulusannya. Kalau 2020 belum dibuka. Kalau 2019
Sudah dibuka, tinggal lanjut tuh. Ini pemilihan program studinya. Milih yang Kusen, Sonsu. Nanti kita bahas coba yang Gakubu, Kusen dan Sen, coba bedanya apa ya. Jadi kalau kita milih Gakubu, nanti akan muncul pemilihan jurusan IPA A. Kalau IPA berarti sini IPA A sama nama lengkap, apa tempat lengkap di sini. Tuh rata-rata rapot seluruh semester, dicek juga matematika berapa, bahasa Inggris berapa, mata pelajaran pilihan, fisika kimia berapa. Oh ini, kalau yang ini fisika kimia pelajaran pilihan, skor pilihan berapa, lokasinya pengen di mana, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Makassar. Lokasi ujian tulis cadangannya bisa ngambil di mana gitu ya. Kalau kalian cek apakah kalian tuh COVID-19 bersedia atau ini, kalau dari mana dapat tempat kalian mau dengan pendaftaran program beasiswa ini, ya silakan kalian cek dari mana website ataupun dari mana, silakan sebutkan atau apa gitu, tinggal submit. Nanti kalau sudah submit akan muncul di email masing-masing dan dilihat di situ persyaratannya apa aja. Karena ini kirim berkas. Jadi seleksinya seleksi berkas dulu, kalau berkasnya lolos baru tes tulis, seperti itu. Nah, setelah melakukan registrasi online, Anda akan menerima informasi email tuh di sini nih. Silakan cek email tersebut dalam kertas ukuran A4 dan harap penyimpan mengingat nomor ujian yang Anda terima. Apabila dalam 5 menit Anda tidak menerima email, ada di kontak spam ya. Saya yakin ini udah pandai semua lah anak-anak kita mah. Lengkapi dokumen yang diperlukan, daftar dokumen yang dilihat pada dokumen yang diperlukan. Nah, ini dokumen yang diisi, bukan yang dikirimkan. Jadi wajib kita daftar online dulu ke sini. Yang ini daftar online dulu. Di sini kita diisi dulu. Setelah itu akan muncul email dan kita kirim berkas. Kirim berkasnya. Nah, kalau kalian ngambilnya Gakubu, ini berarti kanan atas ditulis Gakubu. Nanti di bawahnya, di amplop bawahnya ini ada bagian informasi Jepang. Kirim berkasnya ke sini. Jadi dari sana Kedutaan Besar Jepang tidak menerima berkas kirim langsung atau ojek online menggunakan jasa pengiriman, pos, JNE, Tiki, JNT, dan kayak gitulah. Dan ini harus tiba 15 Juli bagi pelamar tahap 1 dan 29 Juni bagi pelamar tahap 29 Juni bagi pelamar tahap 1 dan 15 Juli bagi pelamar tahap 2. Berkas tetap dapat diterima di luar jam kerja. Oh, berarti jam berapapun silakan kalian kirim. Wajib diterima sebelum tanggal 15 ya, yang tahap 2 nih, yang tahun 2020. Hanya pelamar dengan dokumen lengkap dan diterima, dokumen yang telah dikirim sudah tidak dapat dikembalikan. Kalian peserta dapat membaca dan memahami informasi pendaftaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta. Oke, dokumen yang diperlukan, ini yang pertama. Lembar printout informasi printout yang ada di email. Ini di printout kertas A4 ada di sana. Asli 1. Aplikasi POM diketik atau tulis tangan. Download POM-nya di sini ada. Kalian bisa mendownload POM-nya. Nanti akan coba saya klik aja dulu coba. POM-nya nanti di sini ada. Setelah itu foto. Pas foto 3,5 kali 4,5 atau 3 kali 4 setengah badan. Latar polos, warna latar bebas. Oh, 6 bulan terakhir. Oke. Fotonya berarti asli 1. Yang menampilkan foto tanpa menempelkan di aplikasi. Oh. Foto harus ditempel pada POM yang ini nih. Ini POM kalian isi di sini. Ini POM-nya. Ini nama depan, nama tengah, nama lengkap, ya gitulah. Ini laki-laki perempuan, ini single atau married, udah nikah atau belum. Ini Japanese nationality, kebangsaannya apa, yang tidak, tahun lahirnya, kalian tulis di sini. Ini foto di sini, foto 3 kali 4 di sini. Minimal 6 bulan terakhir. Ini alamat, ini negara. Barangkali ada di Jepang kalian tulis, kalau enggak alamatnya sama kayak di atas, country-nya Indonesia, kalian di sini ada di sini. Ini berarti berapa lembar kalian diisi lengkap. Ini berarti dari edukasi levelnya ya, berarti ya dari ini primary, elementary, ada junior high school, ada senior high school. Berarti dari SD ditulis nih, dari SD, SMP, SMA kalau tidak salah. Banyak seperti itu lengkap. Berarti ini ya tinggal ini ada, kalian download ini dulu, nanti kalian download yang ini, di situ ada. Setelah itu diisi. Nah, ini. Jadi aplikasi ini ada 3 lembar. Ada 3 lembar printout, ada 4 lembar menggunakan A4 kalian isi.